gue. Kerasanya. Here's Johnny. What's up anak nongkrong, welcome back to NCTP, still with me Sandi. Sandi berharap anak nongkrong semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Karena kali ini kita akan ngebahas The Walking Dead season ke-11 episode ketiga dengan judul Hunter. Sesuai judulnya anak nongkrong, Hunter ini berkisah tentang Maggie dan tim yang mencari sumber daya ke Meridian karena mereka kekurangan makanan, kekurangan bahan-bahan yang sangat diperlukan di Alexandria, harus menerobos bahaya, harus menghadapi sekelompok orang yang membahayakan nyawa mereka anak nongkrong. Setelah Maggie, Negan, Elijah, Duncan, dan lainnya berhasil naik ke atas setelah melewati gerbong yang dipenuhi dengan walker dan mayat-mayat bergelimpangan, mereka kemudian melanjutkan perjalanan anak nongkrong. Tetapi anak nongkrong Maggie dan teman-temannya ini akhirnya bertemu dengan The Reaper yang mengintai mereka dan akhirnya berhasil melumpuhkan beberapa dari tim Maggie. Di antaranya itu yang mati ada Duncan, Cole, dan satu bapak-bapak kurang kenal namanya, dan berhasil melukai teman-teman Maggie yang lain seperti Gabriel dan juga Alden anak nongkrong ini. Untuk Alden ini parah sekali anak nongkrong. Dia mendapat luka sobekan yang besar dan ini menyulitkan Alden untuk bergerak. Akhirnya ia membutuhkan pertolongan dan Maggie pun bersedia menolong Alden. Dia care banget sama Alden nih anak nongkrong. Jadi meskipun Alden mengatakan kalau dia akan menjadi beban untuk Maggie dan juga Negan dan dia berharap untuk ditinggalkan, tapi Maggie ini bersikukuh untuk membawa Alden anak nongkrong. Ini kelihatan sih anak nongkrong kalau Maggie itu menyukai Alden. Dan menarik sekali anak nongkrong hubungan antara keduanya. Sepertinya kedua karakter ini memang cocok dan pas kalau mereka ada keterikatan satu sama lainnya. Anak nongkrong dari clue yang terlihat sepanjang cerita memang diperlihatkan kalau tanda-tanda The Reavers ini adalah komunitas yang berbeda. Sesuai dengan para kreator katakan ya anak nongkrong, kalau The Reavers ini adalah musuh yang memang belum pernah tim Maggie dan juga tim Daryl hadapi, dan ini memang terbukti karena dari tanda-tanda The Reavers ini seperti komunitas religius anak nongkrong, karena terlihat dari walker yang The Reavers ikat di sebuah pohon ditulis dengan nama Judas. Kemudian anak nongkrong, waktu scene Gabriel terluka dan dia sempat melihat salah satu anggota The Reavers ini juga terluka anak nongkrong, dan lukanya itu udah sangat parah, jalannya juga udah keseok-seok hingga akhirnya dia berhenti karena udah nggak mampu lagi. Di saat dia terseok-seok dan di saat dia sekarat ini, dia sempat melafalkan ayat-ayat dari sebuah kitab gitu anak nongkrong. Nah memang kelihatan kalau The Reavers ini adalah sepertinya agak religius gitu anak nongkrong. Dan memang benar, musuh yang dihadapi oleh Rick dan teman-temannya itu memang belum ada yang berbau-bau religius gitu anak nongkrong. Ya kita lihat aja sih ya gimana kelanjutan dari The Reavers ini. Karena memang scene-nya juga dikit aja nih anak nongkrong. Jadi Mimin juga nggak bisa ngomong terlalu banyak. Memang sepertinya para kreator juga nggak pengen langsung ngenalin The Reaper secara gamblang gitu sih nongkrong. Jadi hanya diberikan tanda-tanda dan clue-cluenya aja. Anak nongkrong saatnya untuk ngomongin tentang kelebihan dari episode Hunter ini. Kelebihan episode ini terletak di konflik Maggie dan Negan anak nongkrong. Sepertinya konflik mereka berdua adalah jualan utama di episode ini maupun di season ke-11 ini. Karena memang menarik sekali anak nongkrong untuk disimak dan untuk diikuti. Dimana panjang scene ini menempatkan Maggie, Negan menjadi satu tim. Mau nggak mau Maggie itu harus dipaksa untuk melupakan sejenak dendam terhadap suaminya yang udah dibunuh oleh Negan. Jadi mereka dipaksa harus bersatu kalau memang mau selamat anak nongkrong. Dialog antara Maggie dan Negan ini memang sebuah dialog dan perdebatan yang cerdas nih anak nongkrong. Dimana di satu sisi Maggie itu terus mencoba memojokkan Negan
karena dendamnya ya anak nongkrong. Dan di satu sisi pula si Negan ini berusaha untuk meyakinkan Maggie kalau dia itu udah berubah nih anak nongkrong. Salah satu perkataan Negan ini ngomongnya seperti ini anak nongkrong. Setiap orang itu bisa berubah gitu anak nongkrong. Tapi yang harus kita garis bawahi, kita stabilo kalau kesalahan Negan itu bukan kesalahan yang dimana dia mukul orang atau dia mabuk, bukan kesalahan seperti itu anak nongkrong. Tapi dia itu membunuh secara membabi buta suaminya Maggie, yaitu Glenn. Nah, sudah barang tentu kan kesalahan seperti itu sepertinya susah untuk dimaafkan dan mungkin tidak akan termaafkan nih anak nongkrong. Jadi konflik Negan dan Maggie ini benar-benar sesuatu yang bernilai jual untuk episode ketiga atau musim ke-11 ini. Dimana kita mikirnya Maggie ini punya dendam kesumat dengan Negan. Tapi di satu sisi juga mereka harus bersatu nih. Bina antara Maggie dan Negan ini harus saling melindungi. Mantep kan anak nongkrong? Kalau tadi kita udah ngomongin kelebihannya yang nongkrong, sekarang kita ngomongin kekurangannya. Anak nongkrong pas di awal, pas openingnya ini, ceritanya Maggie dan teman-temannya udah berjibaku dengan The Reapers. Dan itu udah ada di episode sebelumnya. Kemudian dilanjutkan di episode The Hunter ini. Nah, kita berekspektasi kalau pertarungan ini bakalan sengit, bakalan seru, dan bakalan banyak yang terjadi. Saat kita nonton dan ternyata pertarungan itu nggak sehebat atau sekeren yang kita bayangkan. Karena memang adegan pertarungan itu dikit banget anak nongkrong, nggak banyak. Jadi tiba-tiba mereka itu dipanah, ditembak, dihajar, kemudian udah berpencar gitu aja anak nongkrong. Bahkan Daryl dan Elijah itu nggak ada muncul di scene episode ketiga ini anak nongkrong. Jadi nggak tahu kabar mereka itu gimana, apakah Elijah udah mati atau Daryl udah mati atau pergi ke tempat lain. Jadi nggak ada scene mereka berdua anak nongkrong. Kemudian tiba-tiba hari udah terang aja dan kemudian udah mulai gelap lagi. Jadi itu anak nongkrong kekurangan di episode ketiga ini. Tapi menurut Mimin sih masih oke lah. Baiklah anak nongkrong, sekian dulu review kita untuk The Walking Dead episode ketiga kali ini. Kita akan berjumpa di review-review berikutnya atau konten-konten berikutnya. Kamu harus tetap like, comment, share, and jangan lupa subscribe anak nongkrong. Thanks for watching. See you anak nongkrong.